pada mata kuliah biostatistik. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu nanti kan akademik itu hanya ditempuh dalam waktu setahun ya. Jadi semester depan itu Bapak Ibu sudah skripsi. Ya. Sudah siap ya Bapak Ibu untuk skripsi? Bismillah, Bu. Ya, siap Bismillah, tidak Bu. siap. Siap, Ah, Bu. siap tidak siap. Insyaallah. Bismillah. Siap. Tapi saya pikir Bapak Ibu itu udah pengalaman ya. Jadi kalau sudah pengalaman tentunya skripsi itu sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Di Metopen Bapak Ibu sudah mendapatkan praktikum juga di teori. Mungkin nanti saya juga masuk di teorinya, tapi saya tidak memberikan di para praktikum terkait dengan beberapa capaian. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa menyusun eh, karya tugas akhir karena itu sebagai syarat, salah satu syarat. Meskipun Bapak Ibu itu nanti nilainya A semua dari semester awal, ya semua mata kuliah A, tapi kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan tugas akhir tidak akan bisa lulus begitu ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Jadi uji korelatif ini merupakan nanti salah satu apa ya? Jadi kemampuan kemampuan kita sebagai seorang peneliti untuk bisa merumuskan atau menganalisis data yang sudah kita dapatkan di dalam mata kuliah tadi, Metopen tadi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti penelitian itu kan mengumpulkan data. Setelah data itu dapat, nah itu dianalisis. Kalau nanti Bapak Ibu melakukan penelitian yang sifatnya hubungan saja, jadi pesan saya gini Bapak Ibu, karena skripsi itu kan hanya tanda petik ya, hanya sebagian syarat ya, salah satu syarat. Jadi kalau mau penelitian ya tidak usah yang susah-susah banget gitu. Yang bisa kita capai, bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau mau penelitian yang apa ya sifatnya, wah saya idealis mau penelitian yang bagus sekali dengan lingkupnya luas gitu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan apa ya, jadi mendapatkan eh, S1 sudah dapat, nanti Bapak Ibu dapat hibah dari mana, oh, boleh mau penelitian yang sifatnya lebih apa ya, jadi lebih tinggi gitu. Kalau hanya sebagai salah satu syarat ya nanti ya hubungan, boleh nanti kalau mau implementasi atau eksperimen, intervensi itu yang ringan-ringan saja, tidak usah terlalu berat-berat, jangan mempersulit diri sendiri gitu. Setuju tuh Bapak Ibu ya, biar nanti hasilnya bagus gitu. Jadi analisis korelasi ini merupakan salah satu, tadi saya sudah membagikan materi handout biar nanti bisa dibaca berulang-ulang gitu Bapak Ibu yang di handout itu, sehingga nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan di luar forum ini. Bisa kalau mau bertanya terkait dengan beberapa poin yang belum jelas. Kalau Bapak Ibu nanti penelitiannya itu adalah analisis hubungan, jadi uji statistik yang digunakan adalah analisis korelasi gitu. Korelasi. Kalau Bapak Ibu nanti hanya deskriptif saja, berarti analisis deskriptif. Kalau nanti Bapak Ibu penelitiannya itu eksperimen, ya, nanti berarti uji yang dipakai adalah uji beda. Karena nanti kalau eksperimen kan pasti membedakan. Jadi ujinya adalah uji beda. Itu masing-masing berbeda. Kalau hubungan antara social support atau support suami dengan depresi selama hamil. Nah, itu sifatnya hanya hubungan aja, pakainya adalah uji korelasi gitu Bapak Ibu. Kalau hanya dua variabel. Jadi analisis ini digunakan untuk menganalisis hubungan penelitian yang sifatnya hubungan
antara dua variabel atau bisa lebih dari dua variabel. Dan itu adalah kuantitatif. Jadi ada penelitian kualitatif, kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih sulit nanti dianalisisnya. Sehingga saya sarankan kalau mau penelitian ya kuantitatif aja. Ya, kuantitatif itu di proposal agak rigid, tetapi nanti di hasil analisisnya lebih mudah, tinggal klik, 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 gitu aja. Pakai SPSS gitu. Analisis korelasi ini memiliki tujuan jadi menentukan hubungan antara kedua variabel yang kita teliti. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menganalisis hubungan antara antara dukungan suami dengan depresi saat hamil, kan tentunya memiliki tujuan di situ. Oh, saya ingin mengetahui apakah ada hubungan ya dukungan suami terhadap tingkat depresi ibu hamil. Karena sekarang kok melihat oh ibu hamil atau ibu yang postpartum itu kok sekarang banyak yang depresi sampai membunuh anaknya dan lainnya. Bagaimana kondisi suaminya? Itu bisa mau diteliti Bapak Ibu. Jadi nanti eh, analisis analisis korelatif ini digunakan untuk menganalisis gitu. Hubungannya apa sih? Ada hubungan keeratannya sejauh mana hubungan itu ya. Tujuan utamanya ini mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut, dua atau lebih ya, misalnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau ada hubungan, apakah hubungan tersebut positif atau negatif atau tidak ada hubungan sama sekali? Yang disebut positif itu adalah bergerak searah. Bergerak searah itu begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu meneliti tentang misalnya hubungan antara hubungan suami dengan tingkat depresi, ya, itu nanti secara teori hipotesisnya itu pasti akan mengatakan semakin tinggi dukungan, ya semakin tinggi dukungan, tingkat depresinya akan semakin turun. Jadi variabel satunya adalah naik, variabel variabel bebasnya naik, variabel terikatnya dia nanti akan turun. Ini yang dikatakan berlawanan arah atau negatif. Kalau yang positif itu searah, hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi. Jadi kalau motivasinya tinggi, prestasinya akan semakin tinggi. Ini yang disebut dengan hubungan yang positif. Gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa kok itu positif, ada itu negatif. Jadi kalau negatif itu berlawanan arah antara variabel X dengan variabel Y. Kalau yang positif itu searah antara kedua variabel yang diteliti, variabel X dan Y begitu. Terus juga bisa untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang kita teliti, gitu Bapak Ibu. Lah itu angkanya itu memang antara -1 sampai +1. Jadi semakin positif semakin kuat hubungannya dengan positifnya. Menentukan arah hubungan tadi, ya. Jadi arah hubungan positif atau negatif, memprediksi bagaimana nilai suatu variabel itu berdasarkan hubungannya dengan variabel yang lain. Kaitannya dengan nilai, itu ada nilai tadi, hubungannya dengan nilai positif ataupun negatif. Untuk memvalidasi model atau teori yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kalau untuk yang tujuan terakhir, ini memang biasanya pada penelitian-penelitian yang itu sifatnya penemuan, gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi penemuan. Nah, Bu Mamnuah seharusnya atau mungkin pertemuan besok itu menjelaskan kaitannya dengan perbedaannya statistik parametrik dan non parametrik karena ini nanti menjadi dasar, Bapak Ibu. Jadi statistik di dalam sebuah penelitian itu nanti ada parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik ya, jadi ciri dari parametrik itu nanti di dalam definisi operasional variabel Bapak Ibu, Pak, definisi operasional variabel Bapak Ibu itu skala data, skala datanya itu paling tidak interval ataupun rasio itu masuk di dalam statistik parametrik. Kalau itu nanti hubungan berarti yang digunakan adalah koefisien korelasi Pearson. Jadi Pearson itu hanya untuk interval atau rasio skala datanya. Kalau di Bapak Ibu kan sudah praktek ini ya, sudah praktek apa itu kemarin praktikum metopen. Jadi metopen itu kan
di dalam penyusunan bab 3 itu nanti Bapak Ibu harus bisa menjelaskan desainnya apa. Oh, hubungan, korelasi. Kalau korelasi itu disebutkan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, ya. Itu nanti dijelaskan. Lah setelah bisa menjelaskan variabel bebas apa, terikat apa, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan definisi operasional variabel yang dimaksud dengan variabel X itu apa? Oh, yang dimaksud dengan dukungan suami adalah bla 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 bla. Dijelaskan itu di dalam tabel, nanti di tabel kolom terakhir itu nanti ada skala data. Skala data penting karena nanti menentukan uji yang mau digunakan, uji statistik yang digunakan. Jangan salah Bapak Ibu, kalau nanti skala data Bapak Ibu interval rasio berarti diuji statistik, teknik analisis data gitu. Di teknik analisis data itu Bapak Ibu menyampaikan, oh uji yang digunakan untuk korelasi ini adalah Pearson gitu. Jadi jangan salah nanti dengan yang non parametrik itu Bapak Ibu. Jadi ada korelasinya di dalam sebuah penelitian itu dari depan sampai ke belakang itu ada korelasinya. Jadi harus sinkron. Jadi harus sinkron gitu. Terus syarat lain, kalau yang dimaksud dengan parametrik itu data terdistribusi normal. Data terdistribusi normal dan tidaknya data yang kita peroleh itu nanti bisa dilakukan uji normalitas data. Ya. Ketika Bapak Ibu di awal sudah merencanakan skala datanya interval atau rasio, tetapi dari uji normalitas tidak terpenuhi, berarti Ibu nanti larinya ke non parametrik. Nanti non parametrik ada dua, ya Spearman dan Kendall Tau. Jadi bisa berpindah seperti itu. Kenapa kok berpindah? Nah, karena dari uji normalitas data tidak terpenuhi. Gitu. Jadi urutannya begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada 3. Kalau korelasi itu hanya 3. Kalau Bapak Ibu nanti penelitian judulnya hubungan antara X dengan Y. Ya. Jadi korelasi itu pasti nanti ada hubungan. Ya, hubungan. Tapi kalau ciri dari intervensi itu perbedaan intervensi aerobik dengan senam BL ya terhadap berat badan ibu remaja, ibu usia reproduktif misal ya itu juga boleh, itu intervensi kalau perbedaan, jadi ujinya nanti beda. Kalau korelasi hanya ini saja Bapak Ibu, jadi korelasi hanya 3 ini. Yang penting nanti ibu dan bapak semua itu harus sudah bisa, oh Pearson itu pokoknya nanti skala datanya adalah kalau tidak interval itu rasio. Oh Spearman rank, ya Spearman rank itu nanti ordinal, Kendall Tau juga ordinal. Jadi pilihannya hanya itu, tidak akan lari kemana-mana. Jadi ini merupakan uji statistik, masuknya adalah parametrik Bapak Ibu, karena skala datanya adalah interval ataupun rasio. Nah, koefisien korelasi tadi ini bisa bernilai ya antara -1, 1 ya. Jadi kalau semakin positif ya semakin positif berarti semakin bagus ke arah positifnya gitu ya, semakin kuat. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya kalau 0 berarti tidak ada hubungan kalau didapatkan nilai 0. Nah, dasar keputusan dari uji Pearson dasar keputusan dari uji Pearson ketika kita sudah melakukan uji statistik, sudah kita dapatkan, kita harus bisa menginterpretasikan Bapak Ibu. Jadi harus bisa diuraikan di dalam tulisan ilmiah kita, di dalam skripsi kita, di dalam tugas akhir kita, kesimpulan apa? Kesimpulannya apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu itu kesimpulannya apa? Itu yang terpenting karena akan menjawab hipotesis. Jadi akan menjawab hipotesis yang Bapak Ibu tulis di bab 2. Ya, hipotesis itu bab 2 akhir ya. Jadi di bab 2 akhir itu nanti Bapak Ibu kan punya hipotesis. Akan terjawab dari ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menginterpretasikan, ya nanti tidak akan bisa menjawab. Ya.
Yang pertama itu berdasarkan nilai signifikansi. Tadi saya udah kirim materi, yaitu nanti bisa Bapak Ibu coba belajar mulai saat ini. Bapak Ibu nanti untuk menyiapkan tugas akhir harus sudah install SPSS. Yang pertama, yang kedua install Mendeley. Mendeley desktop, Bapak Ibu harus semuanya sudah install. Karena itu sangat-sangat mempermudah kita di dalam, kalau Mendeley itu kaitannya nanti mencari referensi dan lain-lain, karena Bapak Ibu harus sudah terkonek dengan referensi manajer Mendeley tadi. Jadi mudah, Bapak Ibu nggak usah nulis satu-satu untuk referensinya. Nulis satu-satu itu, oh sumbernya adalah menurut siapa Sarwi nanti, ini nggak usah nulis satu-satu, tinggal klik aja di apa di Mendeley-nya. Bapak Ibu sudah mendapatkan kesemuanya, termasuk judul, tulisan nih, ya, titik koma dan lain-lain sudah tersusun dengan baik. Itu sangat mudah kita di dalam melakukan penelitian nanti, membuat laporan penelitian, gitu Bapak Ibu. Ya, ada signifikansi. Nah, itu nilai signifikansi itu nanti bisa dilihat, nanti saya tunjukkan di hasilnya Bapak Ibu. Ya, kalau kurang dari 0,05 berarti di situ terdapat korelasi antara variabel yang diteliti oleh Bapak Ibu, variabel X dan Y tadi. Ada hubungan antara dukungan suami dengan depresi ibu hamil atau tingkat depresi ibu hamil misalnya. Dan sebaliknya. Kalau lebih dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi. Ini sudah bisa menjawab salah satu hipotesis Bapak Ibu yang ada di bab 2 gitu. Berikutnya adalah berdasarkan nilai R hitung. Itu nanti kita lihat tabel. Kita akan menganalisis, nanti akan ketemu hasil. Itu yang dinamakan nilai hitung, R hitung. Nanti dibandingkan dengan R tabel. Ya, kalau R hitung lebih besar daripada R tabel, maka terdapat korelasi antara variabel X dan Y yang Bapak Ibu teliti tadi. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tanda bintang. Nah, kalau tanda bintang nanti di output itu sebetulnya kan menandakan itu apa tingkat signifikansinya itu ya. Jadi signifikansinya. Ada nanti tanda bintang 2 atau bintang 1. Ya, jadi tunjukkan signifikansinya kalau untuk tanda bintang tadi. Nah, ini yang saya Bu untuk membandingkan dari hasil yang diperoleh Bapak Ibu. Yang diperoleh yang mana? Ya nanti kita belajar bagaimana caranya menghitung tadi. Menghitung dengan menggunakan SPSS tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu kan penelitian nanti penelitian nyebar kuesioner. Ya, nyebar kuesioner pada ibu hamil. Menanyakan bagaimana dukungan suaminya. Ya. Terus kita juga mengukur ke ibunya nanti tingkat depresi. Dari hasil kuesioner itu nanti kan Bapak Ibu dapat data. Itulah yang nanti kita olah di uji statistik itu ya data itu gitu Bapak Ibu. Hasilnya kita bandingkan dengan ini ya R tabel. Jadi Bapak Ibu harus tidak usah dihafalkan, nanti kalau untuk ini dilihat aja Bapak Ibu di apa di ya disimpan baiklah ya disimpan rasa dihafalkan. Jadi tidak perlu dihafalkan. Oh kalau jadi ini di tabelnya ini kan ada ini ya ada apa angka N itu adalah jumlah sampel. Jadi antara jumlah sampel Bapak Ibu misalnya antara yang 20 dengan jumlah sampel yang 50 itu nanti beda. Antara jumlah sampel yang lebih besar lagi beda untuk R tabelnya. Sehingga kalau bisa memang di dalam sebuah penelitian itu minimal sampel ya paling tidak 30 lah yang representatif. Ya, kalau kurang dari itu ya nanti kurang kurang apa ya? Jadi kurang representatif, kurang kurang bagus gitu. Ya. Apalagi kalau hanya hubungan. Kalau hubungan itu kan Bapak Ibu nyebar ke kuesioner, respondennya ditemukan dalam satu ruang itu kan datanya sehari 2 hari udah selesai. Yang agak sulit itu kalau eksperimen. Eksperimen itu tidak cukup 1 hari karena apa? Apalagi ada uji beda nanti. Ya, beda
intervensi. Ibu-ibu diberikan senam aerobik, ibu-ibu dua diberi itu kan enggak mungkin. Karena apa? Intervensi itu diberikan mungkin berbarengan. Nah, kalau sudah uji eksperimen tadi sudah saya sampaikan, bila dari uji normalitas data Bapak Ibu itu ternyata datanya tidak normal, tidak terdistribusi normal. Ya, tidak terdistribusi normal, berarti Bapak Ibu beralih ke eksperimen atau ke kendal. Atau ya biasanya yang diarahkan adalah eksperimen. Karena nanti di skala data kan tetap dituliskan di situ skala datanya adalah interval atau rasio Bapak Ibu. Tetapi setelah dilakukan uji normalitas data, itu datanya tidak normal, sehingga uji analisis yang saya gunakan beralih pada eksperimen. Gitu. Jadi bahasa proposal itu nanti, kalau Bapak Ibu masih menyusun proposal, jadi ada alternatif. Jadi ada plan A, plan B. Ya. Jadi uji statis yang saya gunakan nanti adalah ini. Bila data terdistribusi normal. Bila data tidak terdistribusi normal, saya akan menggunakan ini. Ya, jadi Bapak Ibu paham betul kenapa kok beralih ke non parametrik. Kronologisnya tetap ada. Kronologis tetap ada. Nah, nanti di hasil baru ternyata normal enggak datanya. Karena di proposal itu belum tahu normal dan tidak itu. Tahunya nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan data. Baru dilakukan uji, kan begitu. Ya, enggak? Di proposal bisa ada plan A, ya plan 1, plan 2, plan A, plan B itu dituliskan. Ini juga untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Tapi skala datanya ada ordinal itu nanti masuknya adalah parametrik Bapak Ibu. Jadi masuknya di metrik. Di kendal tahu juga non parametrik. Ini untuk mengenai dua variabel. Ya, data tidak terdistribusi normal tidak masalah untuk yang tahu. Tidak harus terdistribusi normal sehingga tidak perlu dilakukan uji normalitas data. Ya. Jadi normalitas data itu hanya dilakukan pada yang parametrik. Parametrik tadi di skala datanya dua itu, kalau tidak interval ya rasio. Itu Bapak Ibu. Nah, praktek SPSS ini nanti Bapak Ibu bisa setelah install SPSS, data yang saya kalau mau praktek sekarang sepertinya kan tidak memungkinkan karena prakteknya nanti di rumah masing-masing Bapak Ibu. Ya, prakteknya di rumah masing-masing, install SPSS, Juk, memasukkan data-data yang sudah ada tadi podo opor. Jadi langkah-langkahnya sudah saya beritahu tadi Bapak Ibu. Langkah-langkah sudah saya jelaskan di uraian ini nanti. Langkahnya sehingga kalau nanti Bapak Ibu meneliti variabel apapun sama langkahnya sama. Langkahnya sama, tinggal klik apa, ketemu deh, gitu. Bedakan nanti di variabel, jadi variabelnya aja. Tapi untuk langkah-langkahnya sama. Hubungan, misal ya, Bapak Ibu ada yang mau meneliti hubungan antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar. Ini berarti ada dua variabel bebas, Bapak Ibu, motivasi dan minat. Dan ada satu variabel terikat, prestasi belajar. Sehingga nanti analisisnya lebih panjang. Karena apa? Bapak Ibu nanti mengetahui ya hubungan minat dan prestasi, hubungan motivasi dengan prestasi. Kalau mau ambil satu juga tidak masalah. Mau ambil satu itu misalnya, oh saya judulnya mau satu aja yang variabel bebas, boleh. Ya, boleh. Makanya saya menyampaikan tadi bisa dua variabel atau tiga variabel. Kalau ini adalah tiga variabel yang terdiri dari dua variabel bebas
dan satu variabel terikat. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nelitinya nanti yang gampang-gampang aja, yang terlihat di rumah sakit. Apa sih sing ketoke perlu tak teliti itu di rumah sakit. Bapak Ibu itu seneng karena sudah berada di rumah sakit. Responden sudah siap. Ya, sasaran sudah siap. Beda dengan mahasiswa yang reguler. Jadi reguler aja dia kan belum pernah masuk rumah sakit, sudah di pegawai. Kalau Bapak Ibu kan sudah mau neliti mau di ruangan manapun, ya karena Bapak Ibu sudah berada di rumah sakit, lebih mudah dan lebih gampang mendapatkan responden karena responden ini sudah kenal sama Bapak Ibu kan sudah kenal. Jadi udah kenal, tidak perlu artinya tidak Bapak Ibu tidak dianggap orang asing, dia lebih percaya pada Bapak Ibu, kan gitu. Lebih percaya. Dilihat aja mau neliti perawatnya, mau neliti perawatnya biasanya nanti kok apa ya? Ya ada konflik sedikit gitulah, konflik of interest-nya sedikit. Mau neliti pasiennya juga boleh. Ya, perilaku pasien atau tingkat kepuasan atau apa ya hubungan antara apa ya komunikasi perawat dengan tingkat kepuasan atau apa aja boleh. Ya, skala datanya taruh aja misalnya skala data kita tetapkan di situ motivasi dan minat itu interval. Ya, data skala data prestasi itu adalah interval. Nah, tinggal masukkan Bapak Ibu masukkan aja di Excel dulu. Kenapa? Biar lebih mudah, tinggal copy paste nanti masukkan di SPSS Bapak Ibu. Ya, di Excel dulu aja. Kalau Excel semuanya saya pikir udah paham banget gitu lah Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang lebih pintar dari saya juga untuk SPSS-nya. Ya, tapi mungkin tidak atau belum berkaitan dengan penelitian. Itu SPSS mungkin kaitannya karo apa ya? Jabatan Bapak Ibu yang selama ini harus menganalisis apa-apa, ya, tapi tidak terkait dengan penelitian. Ya, ini dari penelitian yang Bapak Ibu sudah lakukan, pengumpulan data tadi, pengumpulan data Bapak Ibu selama ketemu dengan responden, menyebarkan kuesioner, ya kuesioner motivasi sudah didapat, kuesioner minat sudah didapat. Ya, ada 12 responden. Ya, 12 responden. Ini kenapa harus kita tulis 12? Karena memang ada hubungannya nanti dengan kalau kita mau menggunakan person kan ada tabelnya di situ antara sampel atau responden 12 dengan responden 20 itu R tabelnya beda. Jadi motivasi kita bilang X1 minat X2 prestasi belajar di sini adalah Y gitu aja. Ya, kita dapatkan nilainya ini. Sudah dapat. Ya, skornya adalah ini. Kita taruh kita tulis saja di Excel. Nah, baru kita buka di SPSS. Bapak Ibu bisa langsung install SPSS. Masukkan data di variabel view. Yang X1 tadi adalah motivasi, yang X2 tadi adalah minat, Y prestasi. Masukkan aja semua situ. Terus klik yang hijau ini, Bapak Ibu. Oh, hijau sih, biru. Nanti buta warna. Ya, klik di data view. Nah, di data view nanti udah otomatis Bapak Ibu nggak usah nulis, sudah muncul dengan sendirinya ketika Bapak Ibu sudah menulis di eh, apa di variabel view. Ya, variabel view-nya sudah diklik, sudah tinggal mengolah saja. Ya, ya klik analyze, ya correlate, bivariate akan muncul seperti ini. Nanti Bapak Ibu, ini motivasi minat prestasi itu artinya ada di kolom kiri. Kita masukkan aja, tanda panahnya kan ada di sana, masukkan seret 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 seret. Nah, kita klik, kita akan mau menggunakan person. Yang kita klik person gitu. Ya, sudah. Ya, jadi diklik klik 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 sudah. Oke. Nah, ketemunya nanti di hasil FPSN-nya adalah seperti ini output Bapak Ibu. Di output ini adalah ketemu ini. Kenapa ini saya hijau? Berdasarkan nanti Bapak Ibu menyimpulkan, menginterpretasikan
Ya, menginterpretasikan. Nah, tadi kan interpretasinya kalau berdasarkan nilai signifikansi, itu kan ini yang kita lihat. Kuning. Kalau nanti menilai persen korelasi, itu ada di hijau. Ya, ada di hijau. Nah, ini Bapak Ibu udah lihat masing-masing. Simpulannya ada di situ. Nah, interpretasinya, langkahnya ya sama tadi Bapak Ibu. Ya, jadi langkahnya sama untuk interpretasi. Diketahui nilai signifikansi. Tadi di signifikansinya berapa Bapak Ibu? Motivasi itu 0,002 kuning. 0,002 itu kan lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X1 yang motivasi dengan prestasi. Sedangkan untuk variabel yang satunya, minat, karena tadi ada 2 variabel bebas. Kalau variabelnya cuma motivasi, udah sampai di sini aja Bapak Ibu. Ya, udah titik. Tapi karena ada minat, sehingga Bapak Ibu harus menyampaikan variabel yang satunya. Tadi 0,00. Ya, dilihat yang kuning 0,00. Itu kan lebih ke antara variabel minat atau X2 dengan variabel prestasi. Nah, kalau R hitung ini Bapak Ibu, yang hijau tadi, yang dilihat. Ya, yang hijau 796 dan variabel minatnya adalah 908. Ya, 908. Ini lebih besar daripada R tabel. R tabelnya ini angkanya dari mana, Bu? Ya, dari mana Bapak Ibu angkanya? Dilihat dari, nah ini. Bapak Ibu lihatnya begini caranya. Oh, sampel saya tadi berapa? 12. Ya, 12 itu adalah angkanya ini. 12. Halo Bapak Ibu, kok nggak ada suara ya? Masih on atau enggak ya? Ada Masih, Bu. Bu. Masuk, Bu. Kita kok tidak ada suara ya? Tak Matiin, Bu. Terkesima kali. Busuk, Bu. Mode serius, Bu. Busuk dan bingung. Seriusnya sampai Astagfirullahaladzim. Pesona itu. masih terpesona, Bu. Sama bingung. Masya Allah. Bu Lucy ya bingung kok Bu. Dikit. Aduh. Ya anak bingung sesok anu wes tak tekani offline bel anu. Ya, Bu. Ya, Bu, offline dulu, Bu. Biar Alhamdulillah. praktek, Bu. Biar nggak bingung. Ya ya boleh. Tapi enggak apa-apa. Yang penting sudah memperhatikan. Jadi diamnya tadi kan memperhatikan itu kan sudah luar Iya, biasa. Bu. Bapak Insya Allah, Ibu. Bu. Perhatikan, Bu. Ya motivasinya sudah bagus Kalau sekali Bu perhatian Luciana. perhatian, tapi ya Mas. Begini itu nek meneng ae aku kok kaya omong dhewe iki lah ana swara Boten. Bu. Nggih, kita lanjut Bapak Ibu. Wis sore, semakin sore. Ini Bapak Ibu, kalau Ibu mau melihat nilai R tabel itu dilihat sampelnya Bapak Ibu tadi kan 12. Saya punya contoh. Dilihat ke sini. 0,576. Kalau Ibu sampelnya itu 20, berarti angkanya ada di 0,444. Itu melihatnya. Jadi beda sampel, beda. Jadi antara mahasiswa satu dengan yang lain, raiso contoh-contohan Bapak Ibu. Jadi kudu sesuai karo jumlah sampelnya masing-masing. Contoh-contohan boleh, tetapi dilihat nanti. Jangan typo, nyontoh-nyontoh ketok banget nyontoh gitu. Ketok menilai nyontek, maksudnya nyontoh apa? Nyontoh temennya atau nyontoh sebelumnya. Nah, itu beda. Kalau Bapak Ibu paham betul, itu pasti akan
apa ya, kritis itu. Oh, iki beda sampelnya, berarti nanti pembandingnya dengan hasil yang saya peroleh itu beda karena apa? Sampelku 20. Gitu. Nah, berhubung sampel yang saya contohkan tadi 12, Bapak Ibu lihatnya di sini, Bapak Ibu di angka 12 ini ditarik ke kanan. Ya, itu enggak apa-apa. Yang penting pokoknya perhatikan dulu. Perkara mudeng gitu nanti mudeng banget ini wis itu Bapak Ibu ngeklik oh alah ternyata gampang banget kayak gini itu Bapak Ibu Ibu ya izin bertanya boleh Bu? boleh Bu Lusin apa Bu. Eh, yang saya diam aja karena saya lagi berpikir tadi panjenengan sempat mengutarakan jadi di bab 2 akhir itu nanti penjelasannya adalah hasil dari eh, penelitian ini. Jadi artinya kita buat penelitian dulu baru nanti bab 2 karena bab 2-nya itu kan menunjukkan hasil apa yang sudah kita teliti gitu toh Bu. Salah persepsi Bu Lucy begini yang ada di bab 2 akhir itu adalah hipotesis Bu Lucy hipotesis kalau hasil penelitian itu tentunya ada di bab 4. Ada di bab 4, Ibu. Jadi urutannya, kalau penelitian, laporan hasil penelitian itu adalah bab 1. Jadi bab 1 itu Bapak Ibu nanti ada pendahuluan, ada tujuan, ada apa manfaat dan lainnya. Itu nanti sampai ke keaslian penelitian. Sudah selesai sampai situ. Lanjut bab 2. Bab 2 itu Ibu menguraikan teori-teori yang mendasari bab 2 di awal. Terus nanti ada kerangka konsep, ada terakhir hipotesis di bab 2. Hipotesis. Hipotesis itu kita punya satu hipotesis. Nanti saya penelitian itu punya hipotesis apa? Oh, ada hubungan antara X dengan Y. Itu adalah hipotesis. Nah, dibuktikan nanti di penelitiannya. Di bab 3 itu Ibu menyusun. Jadi bab 3 itu ceritane kan apa ya? Jadi langkah-langkah ya langkah-langkah yang nanti Bapak Ibu gunakan di dalam penelitian itu namanya bab 3. Bab 4 itu adalah hasilnya. Hasilnya nanti sudah memuat yang ini tadi. Kalau bab 3 itu nanti baru congkrongannya. Jadi congkrongannya, oh nanti saya itu desainnya mau menggunakan korelasi. Ya, variabelnya hanya 2 aja. Variabel X dan Y. Variabel bebas 1, variabel terikatnya 1. Gitu, Bu. Jadi bukannya hasil itu di bab 2, tidak. Hasil itu tetap nanti bab setelah bab 3, bab 2. Bab 2 itu adalah teori yang mendasari, bab 3 itu nanti congkrongan atau guide-nya, istilahnya guide-nya. Guide itu nanti arah langkah-langkah ya. Bu, Langkah-langkah rencana yang nanti akan saya lakukan itu adalah ini loh. Gitu, Bu. Terus nanti hasilnya berarti urean apa yang sudah Ibu lakukan. Itu, Bu. Hasilnya opo. Begitu, Bu Lucy. Jangan oh gitu. bingung. Iya, Makasih ya Bu. gampang nanti kalau sudah melakukan gampang, Bu Lucy. Tenang, wae. Ya, ya. Jadi begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain lagi, jadi jangan salah persepsi. Ya, Ya, Ibu, lanjut Bapak Ibu. aja. Kalau udah, Ripon Pak, Ya, Pak tadi yang Mujio. untuk nilai R itu kan Ya, ada yang 5% sama 1% itu bedanya ya, apa Ibu? ya. Jadi signifikansi Bapak, Pak Mujio, Oke. nilai signifikansi kita boleh mau ambil yang 5% atau 1%. Kita menyesuaikan aja. Yang umum biasanya memang yang 5%. Ya, ini kan yang Bapak tanya, Ya, ya kan? jadi Ya, Ibu. ya. Mau ambil, jadi taraf signifikansi. Kalau mau ambil 5%, yang dibaca yang ini. Jangan lompat ke sini kalau mau ambil 1% yang ini. Tapi yang paling umum memang biasanya yang 5%. Tadi udah saya jelaskan di awal tadi, Bapak. Jadi suka-sukanya peneliti gitu nih. Ya, boleh. Bukan suka-sukanya, tapi ada dasarnya nanti, Pak. Dasarnya itu apa gitu Ibu, maksudnya? Oh, dasarnya apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi signifikansi itu adalah eh, korelasi. Jadi mau satu arah atau dua arah gitu Bapak Ibu. Nah, satu arah atau dua arah
Ya, satu arah, dua arah itu biasanya udah dijelaskan di apa ya, statistik apa ya, kemarin Pak Wawan jelasin belum ya? Seharusnya sudah ya. Mau satu arah atau dua arah. Ya. Jadi itu. Nah, nanti di hasil SPSS-nya ya, di hasil SPSS-nya akan muncul. Sebentar, di hasil SPSS itu akan muncul. Nah, ini ya. Jadi one tail atau two tail. Ya. Jadi ini adalah two tail 0,01 misal atau one tail gitu. Ya. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya. Mau satu atau dua itu nanti di hasil SPSS-nya sudah muncul gitu. Jadi kita lihatnya sesuai dengan hasil SPSS gitu. Ya. Itu Pak Mujio. Ya. Lanjut. Terus berdasarkan tanda bintang. Tanda bintang juga boleh di sini. Ya, tanda bintang kita gunakan sebagai dasar di dalam membuat interpretasi. Terdapat korelasi Oh, udah mau pulang. Oh, oh mau ke depan dulu ya. Oke, 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 oke. Jadi berdasarkan tanda bintang di output SPSS. Jadi di sini ada tanda bintang antara motivasi dan prestasi. Jadi korelasi juga bisa dilihat dari tanda bintang gitu. Nah, uji Spearman ya itu kita gunakan skala datanya adalah ini. Ya. Ya, Spearman itu yang kedua. Ya, skala datanya adalah ini, Bapak Ibu, ordinal tadi. Atau dari skala data yang parametrik, skala data yang parametrik dari uji normalitas data, Bapak Ibu tidak bukan itu. Ini, oh lah kok masih dapat bagian ya? Oh, di situ. Ini makasih ya, Dek. Ya, jadi itu Bapak Ibu nilai korelasi dan ada tanda maupun plus. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau plus itu berarti hubungannya adalah positif searah. Tinggi sama tinggi, rendah sama rendah. Gitu. Atau kalau yang negatif itu tinggi dengan rendah. Ya, tinggi dengan rendah. Jadi berlawanan. Ya, berlawanan. Karena kita punya satu hipotesis tadi, dua tadi Bapak Ibu, misal tadi dukungannya itu semakin baik, berarti kan depresinya semakin kecil, makin turun gitu. Nah, Harapan kita kan negatif begitu secara berarti. teori. Jadi dengan dukungan, jadi yang pada bunuh diri dan lainnya itu dia depresinya sampai gitu, bisa disimpulkan dia tidak ada dukungan suami, tidak ada dukungan keluarga yang baik, ya sosial ekonominya kurang, ya sehingga dia di puncaknya sampai dia itu membunuh anaknya dan lainnya. Harap secara teori kan begitu, semakin tinggi dukungan, dia tingkat depresinya semakin rendah dukungan, tingkat depresinya dia akan semakin tinggi. Ya. Jadi itu kan yang negatif. Ya. Kalau yang positif yang tadi prestasi, motivasinya dia semakin tinggi, prestasinya semakin tinggi. Nah ini tadi saya contohkan Bapak Ibu. Ini cuma contoh untuk membedakan mana sih yang positif, mana sih yang negatif gitu Bapak Ibu. Ya, yang positif dan yang negatif. Jadi nanti kalau di apa ya, jadi dianalogikan dengan penelitian Bapak Ibu itu variabel apapun secara teori akan ada yang mendasari di situ.
Jadi secara teori pun, oh, nek motivasinya tinggi itu prestasinya dia akan semakin baik. Betul nggak sih? Kita buktikan dengan penelitian kita. Dengan adanya hipotesis terus dibuktikan dengan penelitian kita. Di eh, interpretasi Spearman ya, jadi korelasi sama. Kalau untuk yang Spearman sama Bapak Ibu. Ya. Jadi kurang dari 0,05 terdapat korelasi. Jadi kalau analisis korelasi itu nanti pasti jawabannya ya ada korelasi antara X dengan Y, tidak ada korelasi antara X dengan Y gitu. Jadi nggak mungkin akan ada interpretasi, ada perbedaan gitu nggak, karena ini bukan uji beda Bapak Ibu. Ya, jadi korelasi pasti ada korelasi, ada hubungan antara X dengan Y. Nah, ini beberapa sumber disampaikan untuk korelasinya adalah ini. Korelasinya, rentangnya adalah ini, Bapak Ibu. Jadi semakin kenal itu nggak ada korelasi. Contoh, ya ini nanti Bapak Ibu bisa praktek. Tiga-tiganya juga boleh. Mau pakai data etok-etok, data fiktif dulu juga boleh. Ya, data fiktif dulu. Kalau untuk latihan gini nggak apa-apa. Tapi kalau deskripsi nggak boleh pakai data fiktif. Ketahuan nanti. Tetap akan ketahuan Bapak Ibu. Jadi nggak boleh. Nah, respondennya juga 12. Ya, motivasi kerja dengan kerja. Jadi biasakan nanti Bapak Ibu di Excel dulu, baru kita pindah nanti ke SPSS. Seperti ini. Nanti akan muncul di data view-nya seperti ini. Ya, data view-nya seperti ini. Tinggal klik hampir mirip dengan Pearson, cuma yang beda. Ya, Spearman. Jadi klik. Ya. Jadi dihilangkan di Pearson-nya tadi. Kalau untuk yang Pearson tadi kan yang kita klik di Pearson gitu. Tapi kalau yang ini tidak. Ada di Spearman-nya. Itu udah ketemu. Oke. Kalau udah klik oke, Bapak Ibu udah langsung ketemu ini. Ya. Karena tadi hanya 2 variabel, ya, variabel bebasnya 1, variabel terikatnya 1. Udah langsung di situ. Interpretasi sudah bisa Bapak Ibu lihat. Signifikansinya berapa? Di situ. Berapa Bapak Ibu? Nilainya adalah 0,01. Ya, 0,01. 0,01 sehingga di situ interpretasinya ada hubungan yang signifikan. Ya, ada hubungan yang signifikan. Terus koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi itu dilihat berapa sih? 0,822. Ya, koefisien korelasinya hubungannya tinggi di situ. 0,822 itu ada di ya. Jadi dilihat dari sini. Ya, 822 atau bisa dikatakan sempurna di situ. 0,822, 80 lebih ya. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bagus hubungannya di situ. Jadi sangat tinggi. Yang berikutnya, yang terakhir itu adalah kendal tau. Kendal tau tujuannya sama di korelasi itu Bapak Ibu kita mengetahui hubungan antar variabel. Dan juga itu bagaimana keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel. Jadi keeratan hubungannya itu seberapa atau
tahu ke berapa gaji dia. Nah, itu kalau di statistik, di penelitian itu juga bisa diketahui Bapak Ibu tingkat keeratannya. Mengetahui arah hubungan. Arah hubungan. Yang dimaksud dengan koefisien korelasi di Kendal Tau, keeratan tadi ya. Itu adalah ini di Kendal Tau. Nanti Bapak Ibu bisa lihat misal kita mau penelitian tentang hubungan antara pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien. Ada 20 responden, 20 pasien yang Bapak Ibu dapat. Masukkan aja datanya itu di Excel dulu. Ya, setelah ketemu di Excel tinggal copy aja Bapak Ibu. Kalau di Excel sudah tinggal copy aja di situ. Ya, variabel view nanti terus muncul data view-nya ini. Ya. Pelayanan dan tingkat kepuasan ketemu. Ya. Tinggal copy aja hasilnya. Sama langkahnya tapi yang kita klik yang tengah. Kalau yang pertama tadi adalah person yang paling kiri, yang nomor 2 adalah Spearman, yang paling kanan. Sekarang Kendal Tahu yang ketiga atau yang terakhir. Jadi di bivariat korelasi itu hanya 3, di programnya juga cuma 3, nggak akan temu yang lain. Kendal Tahu sudah, klik OK. Ketemu, ini hasilnya. Ya, ketemu hasilnya di sini dari nilai signifikansi 0,05. Nilai signifikansinya 0,018. Apakah lebih kecil dari 0,05? Ternyata juga masih lebih kecil. Yang lebih besar itu biasanya gini, 0,08 atau 1,00 itu lebih besar dari 0,05. Nah, kalau masih ditemukan seperti ini tetap masih signifikan Bapak Ibu. Ya, karena lebih kecil dari 0,05. Nah, keeratannya bisa diketahui dari yang hijau tadi. Keeratannya. Arah hubungan. Ya, arah hubungan juga bisa diketahui. Ada hubungan yang positif antara variabel pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Biasanya kalau hubungan negatif itu, nah di angka 0,469 itu ada minusnya Bapak Ibu. Minus 0,469 gitu. Itu berarti menandakan kalau minus itu adalah negatif. Tapi kalau ini positif semua kebetulan ya. Kebetulan positif semua. Nah, berdasarkan analisis Kendal Tahu tadi ada 3 interpretasi ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit Z adalah signifikan. Signifikan adalah 0,0 sekian tadi yang lebih kecil dari 0,05, cukup dan searah. Cukup dan searah. 0,469. 0,469 itu ada di sini tadi di nomor 2. Hubungannya cukup. Ya, hubungannya cukup itu ada di ini. 0,469 itu kurang dari 0, jadi rentangnya ada di sini. Kalau tadi itu didapatkan 0,6 sekian berarti kuat. Itu Bapak Ibu lihatnya. Nah, penutup. Nah, kalau penutup berarti udah mau selesai.
Dalam program SPSS itu tadi Bapak Ibu sudah bisa melihat programnya. Nanti tinggal mempraktekkan saja. Ya, tinggal mempraktekkan saja bagaimana analisis korelasi dengan menggunakan 3 uji tadi, baik itu Pearson, baik itu Spearman, baik itu Kendall Tau, itu masing-masing punya fungsi, ya, punya fungsi. Jadi ada ceritanya. Gitu. Jadi ketika Pearson ketika skala data interval atau rasio saya menggunakan Pearson, ketika skala ordinal saya menggunakan Kendall Tau atau Spearman. Atau ketika sudah kita rencanakan skala datanya ada interval atau rasio, tapi dari uji normalitas data tidak normal, tidak terdistribusi normal, saya beralih ke non-parametrik. Jadi non-parametrik itu ada 2, yang parametrik itu ada 1. Jadi Bapak Ibu mau menggunakan mana tergantung jenis penelitian Bapak Ibu dan definisi operasional Bapak Ibu ketika di bab 3-nya. Begitu. Tugasnya Nora ya kira-kira dikasih tugas nggak Bapak Ibu? Mboten. Nggak usah. Nggak usah, Bu. Baru latihan. Nggak usah, Bu. Oh ya, Bu, tugasnya masih numpuk-numpuk, Bu. banyak. Malah curhat. Nggak apa-apa Bu. Mbak Rita ada pertanyaan. Mbak Rita nggak tunjuk jari, tunjuk tangan. Latihan, Bu. Mbak Rita? Ibu, saya ingin menanyakan, tadi saya sempat senang sih soalnya judul yang saya ajukan itu adalah membandingkan 2 variabel seperti yang Ibu Sarwi tadi jelaskan. Tapi saya ini untuk angka-angka yang didapatkan tadi kan itu berarti berasal dari hasil penelitian kita, ya Bu? Iya betul Ibu Mbak Rita, pinter sekali Mbak Rita. Saya untuk mendapatkan angka berarti sudah langsung bisa diolah. Harus ada alat penelitian lah. Itu alatnya itu untuk kuesioner itu kita bisa mendapatkan dari mana ya Bu? Atau kita harus buat sendiri? Ya. Atau bisa pakai dari orang lain? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Begini Mbak Rita. Jadi dalam sebuah penelitian kuesioner, kebetulan saya kok tidak mengajar praktikum di kelas RPL ya, saya ngajar di reguler. Saya jelaskan bagaimana teknik membuat kuesioner. Jadi kuesioner itu begini, kuesioner itu adalah alat untuk mendapatkan data yang nanti akan kita olah gitu Mbak Rita. Jadi kuesioner bisa membuat sendiri. Saya lebih senang kalau membuat sendiri, karena kalau membuat sendiri itu nanti pasti akan sesuai dengan kemauan Ibu, Bapak. Variabel yang diteliti pasti wis cocok. Dasarnya apa? Kuesioner dalam membuat itu kita berdasar pada teori. Contoh, misal ganti layar belakang lebih ya sih caranya apa nanti. Bu? Apa Coba. Mbak Naneng? Apa Bu Naneng? Astagfirullah. Jadi Bu mau Pripun? kan tadi sama halnya mungkin tentang korelasi ya Bu. Berarti kan berhubungan tadi variabelnya betul. bisa minimal 2 variabelnya Bu. Betul. Kalau minimal itu 2 baru bisa dikatakan ada hubungan atau korelasi atau tidak. Pada tadi kalau Mbak Erita menanyakan tentang toolnya mungkin kuesionernya begitu ya Bu. Kalau kita membuat tool sendiri itu kan kita juga harus punya pedomannya Ibu. Betul. Nah, pedoman itu kita dapatkan dari mana? Misalnya kalau kita membahas tentang kepatuhan minum obat TB misalnya seperti itu kan berarti kita tentang hubungan dukungan keluarga, misal dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat TB pada pasien TB gitu. Toolnya kita kalau membuat sendiri, cari pedomannya di mana aja, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Erita dengan Bu Naneng itu hampir mirip. Intinya menanyakan pedoman di dalam kita membuat instrumen. Instrumen ini kuesioner tadi. Contoh misalnya mau meneliti tentang kepatuhan. Kepatuhan minum kepatuhan minum obat pada pasien TB itu kan kita punya teorinya, Bu Naneng. Punya teorinya. Oh, yang dikatakan patuh minum obat TB itu adalah minum setiap hari selama 6 bulan berturut-turut. Kan gitu. Sebagai contoh aja. Ya.
sebagai contoh aja. Itulah yang kita gunakan sebagai alat untuk mengukur bahwa ibu tadi dikatakan patuh itu ketika ya minum obat sehari misalnya sehari sekali dan itu dilakukan sekian bulan berturut-turut. Itu dengan checklist. Alat untuk ininya checklist. Tanggal sekian sampai sekian itu harus punya checklistnya. Karena kalau ibu mau observasi nggak mungkin mendampingi pasiennya 24 jam. Kali berapa hari? Kan nggak mungkin. Sehingga memang itu ditanyakan, ibu minum atau enggak, checklist itu dicentang. Dasarnya tetap teori. Contoh misalnya mau mengukur dukungan suami. Dukungan suami itu kan ada 4 macam dukungan. 4 macam dukungan secara teori ini Bu Erita. Secara teori mau mengukur dukungan suami dengan tingkat depresi. Ya, tingkat depresi ibu hamil. Jadi instrumen yang kita buat ini harus memenuhi 4 komponen karena namanya dukungan itu harus memiliki 4 komponen ya, dukungan instrumen, dukungan informasi, dukungan emosional. Ya. Terus satunya dukungan apa gitu? Ya, finansial. 4 ini harus terpenuhi itu. Kalau hanya memenuhi 2 komponen berarti alat ukur yang kita susun tadi tidak valid untuk mengukur dukungan suami. Gitu. Jadi memang lebih bagus kita buat sendiri karena lebih marem. Tapi kalaupun Bapak Ibu itu mau adopt punya orang lain dengan judul yang mirip dan variabel sama, boleh. Akan tetapi lebih bagus tetap Ibu uji validitas lagi instrumen itu untuk mendapatkan nilai validitasnya. Nilai validitas itu Bapak Ibu harus cantumkan di proposal. Karena untuk meyakinkan bahwa alat saya ini valid, sudah saya ujikan pada orang lain yang bukan responden saya. Artinya alat itu wis diuji coba. Jadi valid untuk mengukur variabel yang saya teliti. Gitu Bu Erita dan Bu Naning. Boleh adopt itu boleh, tapi harus uji validitas lagi. Validitas dan reliabilitas agar Bapak Ibu itu bisa meyakinkan di hasil tulisan Bapak Ibu itu, hasil skripsi Bapak Ibu itu, bahwa alat yang saya gunakan itu betul-betul valid. Saya nggak ada yang bisa membantah, loh mana buktinya valid. Ini saya sudah melakukan uji validitas. Nilainya adalah sekian, valid. Itu. Boleh, adopt itu boleh. Boleh Bapak Ibu menggunakan. Oh, saya mau adopt punya orang lain aja deh. Yang pernah melakukan penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian saya. Boleh. Tapi syaratnya Bapak Ibu uji validitas dan reliabilitas ulang. Untuk meyakinkan, nggak ada yang bisa membantah. Saya pun misalnya sebagai pembimbing Bapak Ibu nggak bisa membantah. Loh alatnya kok kayak gini? Loh kayak gini gimana Bu? Ini saya udah uji validitas, saya nggak bisa membantah. Jadi nilai uji itulah yang kita gunakan untuk meyakinkan pembaca, meyakinkan audien, meyakinkan ke pembimbing bahwa saya memang sudah ya memenuhi syarat alat saya. Gitu Bapak Ibu. Ya gampang toh? Ada yang mau didiskusikan lagi? Izin bertanya Bu, untuk tadi kan kita sudah bicara tentang kuesioner, kemudian untuk sampling Bu, seperti tadi misal karena kita tadi mencontohkan tentang kepatuhan minum obat OAT ya pada pasien TB. Kalau yang waktunya kan itu 6 bulan, kan tidak mungkin kita melakukan penelitian 6 bulan ya Bu, untuk kepatuhannya dia apakah dia taat 6 bulan itu kemudian patuh gitu. Apakah kita mengambil waktu dari 6 bulan itu berapa hari gitu untuk penelitiannya, bisa untuk menentukan jumlah hari ataupun yang kita mintakan sampling yang kita ambil sebagai sampelnya itu berapa gitu, penentunya dari mana Bu penghitungannya? Ya, jadi
teknik sampling itu ada materi sendiri sebenarnya di praktikum. Saya masuk di reguler itu saya jelaskan, tapi saya kebetulan memang tidak mengajar praktikum di kelasnya Bapak Ibu. Jadi teknik sampling itu nanti macam-macam Bapak Ibu. Jadi teknik sampling itu mau sampel dengan menggunakan sampel yang total sampling atau menggunakan yang random atau yang apa. Ya, itu nanti ada sendiri. Terus penghitungan. Ya, penghitungan sampel. Kalau penghitungan sampel itu biasanya dengan menggunakan rumus Bapak Ibu. Kalau sampel kita itu 100, bisa kita gunakan sampel rumus dengan rumus Lovin bisa, dengan tabel koreksi bisa. Kalau rumus Lovin itu paling mudah dan paling gampang penghitungannya dan cukup representatif. Mewakili. Kalau 100 sih kalau pakai rumus Slovin itu nanti dapatnya 80. Ya, yang perlu dipertimbangkan lagi Bapak Ibu, karena kuliah Bapak Ibu itu kan dibatasi oleh waktu. Itu pesan saya, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh usia. Maksudnya kan nggak mungkin mau ini ya dibatasi waktu, usia, pekerjaan, dan lainnya. Saran saya, penelitiannya itu, kalau Bu Naning tadi menyampaikan, Bu, kalau 6 bulan ya, kita kan 6 bulan harus sudah selesai. Satu semester kan 6 bulan, jadi semester 2 itu kan 6 bulan sendiri, nanti harus saya sudah selesai. Nggak mungkin mau ambil sampelnya, mau ambil penelitiannya itu 6 bulan. Ini Bu Naning, penelitiannya, saran saya jangan yang kira-kira lama mengukurnya. Nah itu kan kalau untuk dinilai kepatuhan itu kalau hanya 1-2 hari kan nggak bisa dikatakan patuh Bu Naning. Tidak bisa dievaluasi. 1-2 hari itu kan tetap dia dikatakan gagal di dalam di dalam konsep kepatuhan. Itu nggak bisa diukur, sehingga saran saya ya meneliti yang tidak usah lama-lama observasinya sampai 6 bulan gitu, pakai kuesioner, tapi yang jadi yang bisa kita lihat nggak sampai berbulan-bulan, ya maksimal 1 bulan itulah kalau pengumpulan data itu Bu Naning. Oke. Karena misalnya untuk mengukur kepatuhan itu harusnya 6 bulan, dia minumnya 1 bulan, itu kan nggak bisa dikatakan dia patuh. Itu yang menjadi patokan. Sudah keluar dari teori, keluar dari konsep dasar kepatuhan itu sendiri. Itu Bu Naning. Mekaten, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Erita Baik, masih Bu. ada? Terima kasih, Bu. Sudah Ye. jelas. Ye. Nanti kalau kurang jelas ya bisa japri saya. Siap, Izin Bu. bertanya, Matur Bu. nuwun. Ye. Bu, izin Ye. Aduh lah tanya kok. sedikit, Bu. Ye, pripun, Mbak Gustiase. Mbak Eh, malah ngepe. Tadi kan sudah dijelaskan tentang rumus dalam pengambilan sampling ya, Bu. Ye. Dalam rumus tersebut, apakah digunakan pada setiap analisis korelasi seperti Pearson, Sperman, dan Kendall tahu, Bu? Jadi untuk Rumus pengambilan yang mana, sampling, Bu? Bu Gustiase, rumus yang mana, Bu? rumus untuk pengambilan sampling itu kan Oh harus ya, menggunakan rumus ya, Bu pengambilan ya? sampling. Kalau pengambilan sampling itu nanti hanya tidak berpengaruh ke uji, tetapi berpengaruhnya yang mempengaruhi nanti teknik rumus sampling tadi adalah desain. Kalau desain eksperimen itu memang harus memenuhi syarat ini ya. Jadi desain dan jumlah populasi. Yang berpengaruh itu, Bu. Jadi tidak berpengaruh ke Pearson, Sperman, dan lainnya. Oh, iya. Ya. Tapi untuk rumus itu semua digunakan dalam pengambilan sampling ya, Bu? Iya. Iya. Jadi kalau mau mengambil sampel jumlahnya piro itu nggak salah ada dasar-dasar. Oh, populasi nih ki meng 30, cuma 30. Ya udah diambil semua aja pakai total sampling, gampang. Sampai jenuh. Jangan dipilih-pilih lagi, Bu. Kalau dipilih-pilih lagi nanti habis, Ibu nggak dapat pasien, Ibu nggak dapat responden. Apakah ada minimal samplingnya? Iya. Iya, minimal itu 30. Kalau dalam Oh. sebuah penelitian itu minimal 30. Oh, Itu iya. baru representatif. Iya, baik, Bu. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Izin bertanya, Bu. Oke, pripun Bu Lucy?
Tadi Ibu menerangkan tentang kuesionernya Mbak Rita tadi, Oke. Ibu bilang untuk membuat sendiri Iya. kuesionernya itu tadi baru berdasarkan teori. Tadi masih ada lagi nggak Bu yang lainnya Bu? Kalau setahu saya sejauh ini memang yang menjadi landasan dalam pembuatan kuesioner itu adalah teori, Bu Lucy. Jadi nggak? Teori. Teori kan kita menguraikan variabel kita, misalnya kepatuhan. Oh, di teori bab 2 itu Bu Naning tadi menguraikan kepatuhan. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah karena kepatuhan tadi Bu Naning sebagai variabel terikat. Variabel terikat. Yo, kepatuhan diuraikan. Oh, yang dimaksud dengan kepatuhan adalah kepatuhan minum obat adalah bla 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 bla, kepatuhan minum obat TBC adalah bla 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 diuraikan. Itulah yang menjadi dasar kita di dalam membuat kuesioner. Gitu. Bu maaf ya Bu, pengalaman tuh kalau teman-teman ngisi kuesioner itu kalau pertanyaannya banyak itu sudah males baca ya Bu. Ada triknya nggak Bu? Nggak usah banyak-banyak, Bu, berarti. Nggak usah banyak-banyak. Jadi, Kalimatnya bulat gitu. nah itu yang salah. Ini Bu, kalau buat kuesioner itu yang mudah dipahami oleh responden. Ya, mudah dipahami, tidak menimbulkan apa ya, jadi dua pemahaman atau multiple persepsi. Ya, jadi kalau mau tanya tentang dukungan suami, oh dukungan suami itu di dukungan yang pertama itu misalnya dukungan emosi. Dukungan emosi itu tanya apakah suami ibu sering mengantar ke apa ya dukungan emosi itu, oh apakah suami ibu itu marah bila tidak disediakan makan. Itu kan simple, tetapi itu bisa mewakili dari dukungan emosi tadi, bahwa suka suaminya oh marah nek enggak disediain makan, enggak sediain minum, itu dia akan marah. Itu berarti enggak ada dukungan emosi gitu loh Bu. Contoh, dukungan instrumen. Oh, suami apakah mengantar ibu ke puskesmas untuk periksa? Ya, gitu-gitu loh Bu. Itu kan mewakili dari dukungan. Jadi nggak bisa asal-asal. Itu di teorinya ada. Gitu Bu. Ya, jadi nggak boleh membuat pernyataan atau pertanyaan itu terlalu panjang, bertele-tele, dan tidak bisa dipahami. Tidak mudah dipahami oleh responden. Bahasanya kalau membuat kuesioner adalah bahasa awam. Jangan pakai bahasa medis. Gitu, Bapak Ibu. Maaf Bu, tanya Bu. Oke, Mbak Andi. Oh iya, seperti yang tadi disampaikan untuk yang Mbak Naning tadi ya Bu. Tadi kan Mbak Naning yang kemungkinan untuk judul kepatuhan ya Bu. Apakah Oke. untuk misalnya mengambil yang judul kepatuhan itu untuk kan ada rentang waktunya kalau kepatuhan itu Iya, betul. boleh dengan kuesioner yang misalnya itemnya itu misalnya ditanyakan apakah Ibu tertib dalam minum obat misalnya 1 tahun, 2 tahun, misalnya untuk obat sitostatika seperti itu, apakah dibolehkan, Bu? Boleh, Bu. Itu kan ada dasar teorinya. Kenapa kok Ibu menanyakan tentang obat sekian tahun, rentang tahun tadi, gitu. Ya, Oh, nggih. boleh. Berarti dibolehkan ya, Bu ya? Oh, boleh sekali. Oh iya, nggih, nggih. Berarti untuk dengan kepatuhan itu boleh pakai metode kuesioner itu tadi, nggih, Bu, nggih? Boleh, Bu. Oh Boleh. iya. Ibu, tapi ada dasar teorinya. Kenapa kok ditanyakannya sekian bulan, sekian minum obat sekian Oh, hari? Itu ada teorinya gitu. oh, Teori yang nggih. mendasari. Oh, nggih, nggih. Terima kasih, Bu Sarwi. Oke, sami-sami. Ada Ibu yang mau tanyakan izin lagi? bertanya, Ibu. Oke, Bu Nur. Untuk yang uji validitas tadi, sampelnya itu sama seperti yang mau kita teliti itu, Bu. Tidak harus sama, Bu. Namanya uji coba itu hanya untuk menguji, tetapi ada sumber yang mengatakan itu minimal 20. Kalau responden kita 30, itu tidak harus 30 kita uji coba. Oh. Ya, 20 aja boleh kok, Bu. Apalagi cuma kuesioner di situ ya. Artinya kalau Ibu nanti mau ambil sampelnya itu yang jelas tidak melebihi dari sampel asli. Sampel nantinya. Oh, nggih. Nggih. Oh.
Ya, Terima kasih, Bu. oke, sami-sami. Jadi boleh uji validitas itu hanya 20 responden. Ada beberapa sumber yang mengatakan minimal kalau uji validitas itu ya 20 gitu. Karena sampel minimalnya itu adalah 30. 30. Apalagi hanya sebuah kuesioner. Kuesioner itu Bapak Ibu mau mengumpulkan misalnya respondennya 100 pun dikumpulkan dalam satu ruang itu datanya diperoleh 1 hari. Sudah cukup sehari rampung. Besok langsung olah data. Rampung skripsinya selesai. Terus wisuda. Ibu. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu nanti bisa apa ya? Ya, latihan-latihan itu etok-etok untuk data seperti ini. Ya, kalau di Metopen misalnya Ibu itu etok-etok yang nggak kuesioner sih lah gitu. Nggak kuesioner, oh aku mau neliti ini, tak cocoknya karo teori ini. Ya, gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tidak jelas mungkin bisa anu kok, maksudnya bisa saya bantu bisa japri atau apa gitu Bapak Ibu. Ya, gitu nggih. Oke, Mas Erwin takon apa Mas? Sudah ditanyakan teman-teman, jadi saya nggak Oh, ya pinter. Bu, Jadi, mau tanya, Bu. Kalau apa? misalnya kan yang diteliti itu kan tingkat pengetahuan, karena nanti berhubungannya dengan kecemasan. Ya. Berarti nanti di tingkat pengetahuan itu kan nanti tetap kan teori ya, Bu. Iya. Itu saya mencarinya gimana? Mau membuat kuesionernya itu apa gitu loh, Bu. Nah, Ibu, ini pokok kan pengetahuan luas. Oh, pengetahuan tentang sadari. Hubungan antara pengetahuan tentang sadari itu pemeriksaan payudara sendiri dengan misalnya mau dihubungkan dengan perilaku sadari. Saya kan rencananya kan pengetahuan tentang operasi sesar dengan nanti kan karena Quran mau hubungan tingkat pengetahuan gitu loh Bu. Berarti nanti kan saya kuesionernya itu loh Bu. Bayangannya kok saya masih bingung ya Bu. Ya berarti kuesionernya nanti berarti kan tingkat pengetahuannya atau apa tingkat Bu? Tingkat pengetahuan Ibu tentang operasi Ibu yang mau secara teori yang dimaksud dengan pengetahuan tentang sesar itu misal ditanyakan di situ apakah Ibu mengetahui apakah Ibu tahu tentang prosedur tindakan sebelum dilakukan operasi misalnya. Terus misalnya apakah Ibu sudah Kan pernah itu merupakan operasi komponen-komponen. Oh iya iya. Apakah Ibu memahami tahu tentang opo? Jadi komponen yang harus ada di dalam indikator apa pengetahuan tentang operasi itu ada gitu Bu. Gitu. Iya iya iya. Itu di teorinya mesti ada. Itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Munif? Ada yang mau tanyakan Pak? Pak Munif masih di sini enggak ya? Saya mendengarkan dulu aja Bu, ini di perjalanan. Oh, masih di perjalanan, malah piknik Pak. Piknik Pak. Ibunya meninggal. Seripahan Bu, ibunya meninggal. Ya, Dedek Sungkawa ya Pak ya. Matur suwun Ibu. Bu, saya bertanya lagi ya Bu. Izin bertanya lagi. Maaf, saya berencana mengambil dukungan keluarga pada ibu pasca melahirkan dengan anaknya yang sakit, dengan bayi yang sakit. Itu berarti kira-kira variabelnya berapa ya Bu? Katanya saya tanya-tanya tuh. Variabel intinya apa Bu mau mengambil dengan anaknya yang sakit apa sih apa variabelnya? Depan. Dukungan keluarga pada ibu pasca melahirkan dengan bayi yang sakit. Karena saya pikirnya di rumah sakit itu kan ibu melahirkan yang anaknya sakit kan banyak. Jadi saya tidak menspesifikkan ibunya itu harus ibu sesar atau ibu apa karena bayi
bayi yang sakit kan entah ibunya sesar atau ibunya lahir spontan, pasti kan ada yang anaknya sakit. Itu terlalu melebar atau gimana, Bu? Atau harus disempitkan lagi? Sebetulnya kan intinya mau mengetahui dukungan suami dengan apanya ibu. Apanya ibu yang memiliki anak sakit itu kecemasannya atau dengan apa ya? Dengan kalau anak sakit itu biasanya kan dihubungkan dengan kecemasan ya. Mau neliti kecemasannya, mau neliti apa Bu? Variabelnya. Variabelnya soalnya orang jelas mau. Yang mau dilihat itu kecemasan ibu isi duwe anak sakit, apa sih diteliti itu bayinya sih sakit, apa siapa gitu loh Bu, dulu sih. Jadi misalnya ibu anaknya sakit, terkadang kecemasan misalnya ibu kok nggak jenak di rumah sakit, iya soalnya kakaknya bayi nggak ada yang nunggu. Ibu kok udah mau pulang, iya soalnya nanti kalau saya kemalaman nggak ada kendaraan untuk sampai rumah, gitu loh Bu maksudnya. Oh ya, berarti itu tentang ini ya, motivasi untuk variabel terikatnya itu motivasi apa ya? Motivasi menunggu bayinya gitu ya. Iya kan kalau yang disampaikan dulu sih tadi, oh saya nggak ini karena saya tidak fokus, anak saya nggak ada yang nunggu, atau meneliti tentang kecemasannya Bu itu. Kenyamanan atau apa itu? Karena variabelnya harus bunyi. Variabelnya itu harus bunyi. Variabel itu adalah apa kecemasan atau kenyamanan atau motivasi atau keinginan untuk merawat anaknya, keinginan menunggui anaknya, gitu itu harus muncul variabelnya. Kalau variabelnya tidak muncul dan tidak jelas, sulit nanti. Sulit membuat kuesioner, sulit nanti mengukur. Yang kesulitan kita sendiri sebagai peneliti. Yang gampang-gampang itu Bu. Sebenarnya gampang, konsen ininya banyak, cuman menata kalimatnya yang saya belum paham. Ya, nanti ditata lagi di rumah, nanti malam menata. Ya, saya kira mungkin itu saja kayak udah. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Ya, saya kira mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang tidak atau kurang, bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Makatan. Yang penting pokoknya prosesnya Bapak Ibu diikuti aja. Ya, Bu. Nanti akan paham dengan sendiri. Bu Sarwi, konsultasi Japri bisa ya Bu ya? Ribon Pak. Konsultasi Japri bisa ya? Oke, bisa, saged. Pokoknya nek ana wektu tak jawab. Nek ora tak jawab berarti aku isih turu. Nek ora tak jawab berarti aku wis turu apa aku isih turu. Nah, gitu. Oh iya. Iya, matur nuwun Bu Sarwi. Nggih, sami-sami. Nggih, saya kira itu saja. Sudah 5:30, sudah jelang maghrib, Bapak Ibu. Semoga nanti dimudahkan semua prosesnya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kami dengan saya, kalau Japri juga boleh, gitu ya. Mau email juga boleh. Saya kira itu saja dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Selamat belajar Bapak Ibu dan selamat Terima kasih. berbahagia. Harus selalu berbahagia ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Kemarin. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.